Siapa yang pantas disebut sebagai Bapak Republik? Sejarah mengajarkan kita satu nama, Soekarno. Namun, di balik narasi resmi, ada nama lain yang jauh lebih radikal, lebih berbahaya bagi penjajah, dan lebih misterius. Seorang revolusioner sejati yang menghabiskan 20 tahun hidupnya sebagai buronan internasional dengan lebih dari 20 nama samaran. Ia adalah Tan Malaka. Ia lahir dengan nama Sultan Ibrahim di desa kecil Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat, pada tahun ke-1897. Berbeda dengan pemuda Minang lainnya, Ibrahim muda menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia adalah anak adat yang cerdas, yang mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa ditawarkan pada masanya. Namun, ia tidak tertarik pada agama atau adat secara kaku. Ia haus akan ilmu pengetahuan dan politik. Dan kecerdasan itulah yang membawanya jauh dari kampung halamannya. Pada tahun 1913, ia dikirim ke Belanda untuk belajar di sekolah guru yang elit, Rijkskwijk School di Haarlem. Momen ini adalah titik balik. Di sana, ia berhadapan langsung dengan hipokrisi. Ia melihat bagaimana rakyat Belanda hidup makmur, sementara rakyatnya di Hindia Belanda menderita. Dinginnya iklim Belanda tidak hanya mendinginkan tubuhnya, tetapi juga membakar semangat perlawanannya. Di Belanda, ia menemukan jawaban atas penderitaan rakyatnya. Ia berkenalan dengan pemikiran yang akan mengubah hidupnya dan nasib bangsanya, komunisme. Ia mulai membaca karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan yang paling penting, pandangan revolusioner dari Lenin. Ia bahkan bergabung dengan organisasi sosial demokrat yang kemudian berkembang menjadi Partai Komunis di Belanda. Transformasi ideologi, ia mulai menggabungkan filosofi adat Minangkabau yang kolektif Nagari dengan prinsip komunisme yang anti penindasan. Inilah yang membuatnya unik. Seorang komunis yang punya akar budaya sangat kuat. Saat kembali ke Hindia Belanda, ia bukan lagi seorang guru biasa. Ia adalah api yang siap membakar. Ia berhenti menggunakan nama Ibrahim dan memilih nama yang lebih sederhana, lebih merakyat, Tan Malaka. Ia mendirikan sekolah rakyat di Semarang, yang disponsori oleh Sarekat Islam Si. Sekolah ini bukan hanya mengajarkan baca tulis. Ini adalah pusat pendidikan radikal. Ia mengajarkan murid-muridnya bagaimana melawan sistem, bagaimana menuntut hak-hak buruh, dan bagaimana membangun kesadaran nasional. Dalam waktu singkat, sekolah ini menjadi sarang gerakan buruh dan politik yang mengancam kekuasaan Foch. Tulisannya di koran-koran lokal mulai memicu ketegangan. Tahun 1922, Belanda tak tahan lagi. Tan Malaka dituduh menghasut dan diasingkan dari Hindia Belanda. Disinilah kisah Tan Malaka sebagai mata-mata internasional dan buronan dimulai. Ini bukan lagi tentang Indonesia, ini tentang Asia. Ia diangkat menjadi perwakilan Komintern Komunis Internasional untuk Asia Tenggara, memimpin jaringan revolusioner dari bayangan, dengan tugas tunggal memicu revolusi Asia. Petualangan internasionalnya adalah legenda yang tak tertandingi dalam sejarah Indonesia. Ia melarikan diri dari satu negara ke negara lain, Singapura, Filipina, Kanton Tiongkok, Shanghai, hingga Thailand. Untuk setiap perbatasan, ia punya nama baru, identitas baru, dan pekerjaan penyamaran baru. Ia bisa menjadi guru, pedagang Tiongkok, atau wartawan. Ia menggunakan nama-nama seperti Elias Fuentes, seorang guru dari Filipina, Hasan Ghazali, seorang penjual mie di Cina, hingga Osorio. Kemampuannya menyamar dan bersembunyi begitu legendaris sehingga menjadikannya buronan paling dicari oleh intelijen Belanda, Inggris, dan bahkan Jepang di seluruh Asia. Di Filipina, ia sempat ditangkap, namun kepintarannya bernegosiasi dan dukungan dari simpatisan lokal membebaskannya. Ia pindah ke Shanghai, pusat intrik dan spionase global saat itu. Di sana, ia tinggal dalam kondisi memprihatinkan, sering sakit, dan kelaparan. Namun, penderitaan ini justru mengasah ketajaman pikirannya. Di tengah pelariannya, di bawah tekanan dan persembunyian, ia menulis mahakarya yang mengubah sejarah. Ia menulis buku berjudul Naar de Republiek Indonesia, menuju Republik Indonesia pada tahun ke-1925.
Karya ini muncul 20 tahun sebelum kita merdeka. Di dalamnya, ia merumuskan secara terperinci bagaimana Indonesia harus berjuang, harus melalui revolusi massa, dan harus membentuk republik yang seutuhnya merdeka, bukan berbentuk kerajaan atau dominion. Buku inilah yang dibaca oleh para tokoh muda, seperti Soekarno dan Hatta. Buku ini adalah alasan mengapa Soekarno kemudian menjulukinya sebagai Bapak Republik. Meskipun mereka berseberangan jalan, namun kisah kepahlawanan Tan Malaka dipenuhi tragedi pengkhianatan. Di tengah revolusi fisik tahun 1945, ia kembali ke Indonesia secara diam-diam. Perjalanan darat yang melelahkan dari Singapura itu benar-benar penuh tantangan dan berkesan. Ia menyelinap masuk ke Jakarta, melihat pimpinan baru, Soekarno dan Hatta. Lebih memilih jalur diplomasi dan perundingan dengan Belanda melalui perjanjian-perjanjian seperti Linggarjati. Bagi Tan Malaka, diplomasi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita merdeka 100%. Ia berpegang pada ideologi perjuangan total. Ia kemudian mendirikan Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi politik yang menentang keras perundingan. Gerakannya sangat populer di kalangan militer muda dan rakyat, menjadikannya lawan politik paling berbahaya bagi Soekarno-Hatta. Konflik ideologi ini mencapai puncaknya pada Maret tahun 1946, yang dikenal sebagai peristiwa 17 Maret. Ini adalah momen yang benar-benar mengguncang banyak orang dan mengubah arah sejarah kita. Tan Malaka dan beberapa pendukungnya ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Republik sendiri. Ini adalah ironi pertama. Ia mendekam di penjara yang dijaga oleh bangsa yang ia perjuangkan. Ia dibebaskan secara misterius 2 tahun kemudian saat agresi militer Belanda kedua memuncak. Namun, ia tidak kembali ke Jakarta. Ia kembali ke hutan, mengorganisir pasukan gerilya di Jawa Timur. Melanjutkan perjuangan merdeka 100%, maka kita sampai pada momen paling misterius, menyakitkan, dan paling traumatis dalam sejarah Tan Malaka, kematiannya. Pada 19 Februari tahun 1949, di desa terpencil Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan dari Batalion Sikatan, Resimen 18 TNI, yang dipimpin oleh Letnan Sukotjo. Ia ditangkap dalam kondisi terpojok, lelah, dan diisolasi. Versi yang paling diterima, yang dikonfirmasi oleh kesaksian Sukotjo sendiri, adalah Tan Malaka dihadapkan ke pengadilan militer darurat dan dieksekusi mati dengan tembakan di tepi sungai. Ironisnya, ia ditembak mati oleh Tentara Republik Indonesia TNI, bangsa yang ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya. Kematiannya adalah eksekusi dingin terhadap seorang pahlawan nasional tanpa pengadilan yang layak. Pada saat negara sedang berjuang mati-matian melawan Belanda, pertanyaan besarnya yang masih diperdebatkan hingga kini, apakah Letnan Sukotjo bertindak atas inisiatif sendiri atau atas perintah politik dari Jakarta? Misteri ini memunculkan setidaknya 2 teori alternatif yang mengerikan. Teori pembunuhan politik. Kematian Tan Malaka adalah hasil keputusan elit politik di Jakarta yang ingin menghilangkan ancaman paling besar terhadap kepemimpinan mereka. Tan Malaka, dengan popularitasnya di kalangan militer dan ideologi anti-diplomasinya, harus disingkirkan agar perundingan dengan Belanda bisa berjalan mulus. Teori pengkhianatan lokal. Tan Malaka ditangkap oleh faksi-faksi kecil di tubuh TNI yang pro-Siliwangi dan anti-komunis, yang melihatnya sebagai ancaman instabilitas Jawa Timur. Eksekusi ini murni konflik faksi militer di lapangan, tanpa perintah langsung dari pucuk pimpinan. Terlepas dari dalangnya, makam Tan Malaka segera hilang. Selama puluhan tahun, makamnya menjadi rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh warga desa setempat. Ini bukan sekadar hilangnya makam, tetapi penghilangan sejarah seorang tokoh besar. Baru pada tahun 2009, melalui upaya riset intensif oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu, makamnya berhasil ditemukan di desa tersebut. 7 tahun kemudian, pada tahun 2016, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui makam dan merehabilitasi namanya, memindahkan jenazahnya kembali ke tanah kelahirannya. Ia akhirnya diakui, namun luka sejarahnya tetap menganga. Tan Malaka adalah bayangan di balik cahaya kemerdekaan.
Ia adalah revolusioner yang tidak mencari kekuasaan, melainkan hanya ingin melihat mimpinya terwujud, Republik Indonesia yang merdeka 100%. Hidupnya adalah pengorbanan tanpa tanda jasa, di mana ia dikhianati oleh kawan seperjuangan dan dibunuh oleh bangsa sendiri. Ia adalah pahlawan yang harus dicari dan diakui kembali oleh sejarah. Misteri ini memaksa kita bertanya, apakah kematian Tan Malaka adalah kesengajaan politik untuk menghilangkan lawan ideologi, atau hanya kecelakaan di tengah panasnya perang? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami akan membaca setiap teori yang Anda ajukan. Jika Anda menikmati kisah-kisah misteri sejarah dan tokoh-tokoh besar Nusantara yang kami sajikan, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Kami akan terus membawa cerita paling spektakuler yang tersembunyi di balik lembaran sejarah. Terima kasih telah menemani petualangan kami hari ini. Sampai jumpa di kisah besar berikutnya.